Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Pernahkah kamu meninggalkan sebuah percakapan dengan perasaan lebih kecil dibandingkan saat memulainya? Mungkin ada saat ketika kamu merasa harus menjelaskan diri secara berlebihan, meminta maaf terlalu banyak, atau menyetujui sesuatu yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Ini hal-hal kecil, tapi kebiasaan ini diam-diam bisa menggerus cara orang lain memandang kita. Dan yang lebih penting, cara kita memandang diri sendiri. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah kamu terlihat percaya diri, atau justru orang lain bisa merasakan keraguan yang coba kamu sembunyikan. Yang menarik, rasa tidak percaya diri tidak selalu tampak jelas. Bukan hanya suara yang gemetar atau gerakan yang nervous seperti yang kita bayangkan. Seringkali, itu tersembunyi dalam hal-hal kecil yang kita lakukan, kebiasaan yang hampir tidak kita sadari, tapi secara diam-diam menyiarkan ketakutan bahwa kita tidak cukup baik. Dan kenyataannya, kita semua pernah terjebak dalam pola ini. Itu tidak membuat kita lemah, itu membuat kita manusia. Kuncinya adalah mengenali pola ini dan keluar dari sana sebelum pola itu mendefinisikan kita. Disinilah kebijaksanaan stoicisme hadir. Para filsuf seperti Marcus Aurelius mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati bukan tentang membuktikan apapun kepada orang lain, melainkan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Ketika kamu fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pikiran, tindakan, dan nilai-nilaimu, kamu berhenti menjadi tawanan opini orang lain. Dalam video ini, kita akan mengungkap 5 kesalahan sosial umum yang membuatmu terlihat tidak percaya diri, dan bagaimana menggantinya dengan rasa percaya diri yang tenang dan stabil. Ini bukan tentang menghakimi, tapi tentang tumbuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berlangganan dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya seperti ini. Mari kita mulai. 1. Mencari validasi dari orang lain. Mencari validasi dari orang lain sering terasa wajar, bahkan tidak berbahaya. Tapi di balik itu, kebiasaan ini perlahan mengikis rasa percaya diri kita. Ingat saat-saat kamu terus memeriksa ponsel, menunggu notifikasi atau komentar yang mengatakan bahwa apa yang kamu bagikan cukup baik, atau bahwa kamu cukup baik? Mungkin terasa sepele, tapi momen-momen itu menumpuk. Lama-kelamaan, rasa percaya dirimu bergantung pada persetujuan orang lain. Para Stoik memperingatkan tentang fondasi yang rapuh ini. Marcus Aurelius, salah satu pemikir terbesar dalam stoicisme, menulis, "Kamu punya kuasa atas pikiranmu, bukan peristiwa di luar dirimu. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Mencari validasi menyerahkan kuasa itu kepada orang lain, menjadikan opini mereka yang sementara sebagai ukuran nilai dirimu. Ini adalah jebakan, sebuah pengejaran tanpa akhir yang membuatmu merasa semakin kosong. Contohnya, seseorang memposting pencapaian di media sosial, sesuatu yang benar-benar mereka banggakan. Awalnya, mereka merasa bangga, tapi ketika like atau komentar datang lebih lambat dari yang diharapkan, keraguan muncul. Apakah ini tidak cukup mengesankan? Apakah mereka membagikannya dengan cara yang salah? Tiba-tiba, kebanggaan atas pencapaian itu digantikan oleh kecemasan, hanya karena mereka menyerahkan nilai diri mereka ke tangan orang lain. Ini bukan hanya soal media sosial. Kebiasaan ini muncul dalam cara-cara halus, seperti terus mencari pujian dari teman atau menjelaskan pilihanmu secara berlebihan agar orang lain menyetujui. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan bahwa validasi semacam ini tidak abadi dan tidak bisa diandalkan. Epictetus berkata dengan jelas, "Kebebasan adalah satu-satunya tujuan berharga dalam hidup." Itu diraih dengan mengabaikan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kebebasan sejati dan rasa percaya diri sejati datang ketika kamu berhenti mengejar tepuk tangan dan mulai membangun persetujuan dari dalam diri. Lalu, bagaimana cara keluar dari siklus ini? Mulailah dengan mengalihkan fokus ke dalam diri. Renungkan kualitas yang kamu kagumi dari dirimu sendiri. Sifat-sifat yang mendefinisikan siapa kamu saat tidak ada yang melihat. Apakah kamu baik hati, tekun, atau penuh perhatian? Pegang teguh nilai-nilai ini dan biarkan mereka memandu tindakanmu. Ketika kamu berhenti mencari validasi dari orang lain,
Kamu mulai hidup untuk dirimu sendiri, dan rasa percaya diri seperti itu tidak bisa diambil. Percayalah, ini tidak selalu mudah, terutama di dunia yang menghargai metrik eksternal seperti like dan pengakuan. Tapi setiap kali kamu menahan dorongan untuk mengejar validasi, kamu merebut kembali sebagian dari nilai dirimu. Ini bukan tentang menutup diri dari orang lain atau mengabaikan masukan. Ini tentang memprioritaskan nilai-nilaimu di atas opini orang lain. Ketika kamu hidup selaras dengan nilai-nilai itu, persetujuan yang begitu kamu kejar menjadi tidak relevan, karena kamu sudah memilikinya dari dirimu sendiri. 2. Menjelaskan diri secara berlebihan. Menjelaskan diri secara berlebihan mungkin terasa seperti tindakan sopan, tapi seringkali justru mengungkapkan lebih dari yang kamu inginkan. Ketika kamu merasa perlu menjelaskan mengapa kamu membuat pilihan tertentu, entah itu menolak undangan, menyampaikan pendapat, atau menetapkan batasan, kamu mungkin berpikir sedang memberikan kejelasan. Namun, kenyataannya, kebiasaan ini menunjukkan ketidakpastian. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin terlihat bahwa kamu mencari izin atau persetujuan untuk keputusanmu. Para Stoik melihat kesederhanaan dan kejelasan sebagai kebajikan, tidak hanya dalam hidup, tapi juga dalam komunikasi. Seneca percaya ada kekuatan dalam diam, dalam membiarkan tindakan dan pilihanmu berbicara sendiri. Menjelaskan secara berlebihan, menurutnya, adalah cara menyerahkan kuasamu kepada orang lain. Ini seperti mengatakan, "Ini alasan saya pikir saya benar, tolong jangan mempertanyakan saya." Tapi bagaimana jika kamu bisa membuat pilihan dengan percaya diri yang tenang? Percaya bahwa pilihan itu tidak perlu dibela? Misalnya, seseorang mengundangmu ke acara, tapi kamu lelah dan tahu kamu perlu istirahat. Alih-alih berkata, "Terima kasih, tapi saya tidak bisa datang," kamu malah memberikan penjelasan panjang tentang beban kerjamu, kurang tidur, dan betapa lelahnya kamu sepanjang minggu. Setelah selesai, kamu menghabiskan 10 menit untuk membenarkan sesuatu yang bisa diucapkan dalam satu kalimat. Apa pesan di balik ini? Bukan hanya bahwa kamu sibuk, tapi bahwa kamu khawatir mereka akan menilaimu karena menolak. Orang yang percaya diri tidak merasa perlu menjelaskan secara berlebihan. Mereka mempercayai keputusan mereka, memahami bahwa tidak semua orang perlu atau berhak atas penjelasan panjang. Menjelaskan berlebihan sering berasal dari ketakutan akan disalahpahami atau tidak disukai. Tapi para Stoik mengingatkan kita bahwa opini orang lain bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan buang waktu lagi untuk berdebat tentang apa yang seharusnya dilakukan orang baik. Jadilah orang baik itu." Dengan kata lain, hiduplah sesuai nilai-nilaimu dan biarkan tindakanmu selaras dengan dirimu. Orang-orang yang penting akan mengerti, dan yang tidak akan pernah mengerti. Untuk menghentikan kebiasaan ini, mulailah dengan kesadaran. Sebelum terjun penjelasan, berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya sedang menjelaskan sesuatu yang penting, atau saya sedang berusaha mengimbangi sesuatu? Jika alasanmu untuk menjelaskan berakar pada ketakutan atau kebutuhan akan persetujuan, cobalah menahan diri. Pernyataan sederhana yang disampaikan dengan keyakinan seringkali lebih berbobot daripada penjelasan panjang. Ini bukan berarti kamu harus kasar atau acuh. Ini tentang mempercayai dirimu sendiri untuk berdiri di belakang keputusanmu tanpa perlu semua orang setuju. Seiring waktu, kamu akan menemukan bahwa kesederhanaan dalam komunikasi tidak hanya terasa membebaskan, tapi juga membuatmu lebih dihormati. Ketika kata-katamu terukur dan penuh tujuan, orang-orang mendengarkan. Dan ketika kamu mempercayai dirimu sendiri, kamu tidak perlu dunia untuk memvalidasi pilihanmu. 3. Menghindari kontak mata. Kontak mata adalah salah satu cara paling sederhana namun mendalam untuk berkomunikasi. Ini mengatakan, "Saya melihatmu dan saya ada di sini." Tapi menghindari kontak mata berbisik tentang sesuatu yang sangat berbeda. Secara tidak sengaja, itu bisa menandakan ketakutan, ketidaknyamanan, atau bahkan ketidakjujuran. Bagi banyak orang, lebih aman untuk memalingkan muka, fokus pada apa saja selain tekanan koneksi yang terasa berat. Tapi kenyataannya, menghindari kontak mata tidak melindungimu, itu menyisihkanmu. Para Stoik percaya pada hidup sepenuhnya di saat ini, terlibat dengan dunia sebagaimana adanya, bukan seperti yang kita takutkan. Membuat kontak mata adalah salah satu cara untuk mewujudkan kehadiran itu. Ketika kamu menahan pandangan seseorang,
Meski hanya sebentar, kamu mengakui kemanusiaan mereka dan menegaskan keberadaanmu sendiri. Ini bukan tentang menatap seseorang untuk mendominasi, tapi tentang koneksi. Seperti yang pernah direnungkan Marcus Aurelius, jika kamu mencari kebenaran, jangan takut menatapnya langsung. Kontak mata adalah tindakan keberanian. Ini menunjukkan bahwa kamu bersedia terlihat. Bayangkan kamu sedang dalam rapat, dan seorang kolega meminta pendapatmu. Alih-alih bertemu pandang dengan mereka, kamu melihat ke meja, dinding, atau bahkan tanganmu sendiri saat berbicara. Kamu mungkin berpikir sedang menghindari tekanan, tapi yang orang lain lihat adalah ketidakpastian atau, lebih buruk lagi, ketidakpedulian. Tindakan kecil ini bisa menciptakan dinding tak terlihat antara kamu dan orang-orang yang ingin kamu hubungi. Ini seperti bersembunyi di balik tirai di ruangan yang terang benderang. Semua orang tetap bisa melihat bahwa kamu ada di sana, mencoba menghilang. Rasa percaya diri bukan tentang menjadi yang paling lantang di ruangan atau selalu tahu apa yang harus dikatakan. Seringkali, itu ada dalam momen-momen tenang dari koneksi. Kontak mata yang stabil menunjukkan bahwa kamu nyaman dengan dirimu sendiri dan dengan percakapan yang sedang berlangsung. Ini bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kehadiran. Bahkan di saat-saat tidak nyaman. Menahan pandangan seseorang beberapa detik lebih lama bisa mengubah interaksi. Ini menunjukkan rasa hormat, bukan hanya untuk mereka, tapi juga untuk dirimu sendiri. Untuk membangun kebiasaan ini, mulailah dari hal kecil. Dalam percakapan sehari-hari, tantang dirimu untuk menahan kontak mata sedikit lebih lama dari biasanya. Jika awalnya terasa tidak wajar, itu tidak masalah. Pertumbuhan seringkali terasa begitu. Anggaplah ini sebagai latihan keberanian untuk sepenuhnya terlibat dengan momen di depanmu. Dan jika membantu, ingatlah, kontak mata yang stabil bukan tentang menunjukkan kepada orang lain siapa dirimu, tapi tentang mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu tidak punya apa-apa untuk disembunyikan. Kebijaksanaan Stoik mengajarkan kita untuk merangkul apa yang ada dalam kendali kita, dan kontak mata termasuk di dalamnya. Ini adalah tindakan sederhana namun kuat yang berbicara banyak tentang rasa percaya diri dan keyakinanmu. Ketika kamu bertemu pandangan seseorang, kamu tidak hanya terhubung dengan mereka, kamu juga menegaskan keberadaanmu di dunia. Dan tidak ada tirai yang cukup tebal untuk menyembunyikan rasa percaya diri yang bersinar dari dalam. 4. Meminta maaf berlebihan. Kata maaf memiliki bobot. Tapi jika digunakan berlebihan, kata itu kehilangan makna dan, lebih buruk lagi, bisa perlahan menggerus rasa percaya dirimu. Meminta maaf berlebihan bukan sekadar kebiasaan, ini adalah sinyal. Setiap maaf yang tidak perlu kamu ucapkan secara halus memperkuat gagasan bahwa kamu bersalah, bahkan ketika tidak ada yang menganggapmu begitu. Ini seperti kamu mengecilkan dirimu sendiri, memberi ruang untuk orang lain dengan merendahkan ruangmu sendiri. Kebiasaan ini, meski sering lahir dari kesopanan atau ketakutan akan konflik, tidak membantu, malah membatasi. Stoisisme mengajarkan nilai tanggung jawab, bukan rasa bersalah. Marcus Aurelius menulis, jika kamu tersakiti oleh sesuatu dari luar, bukan hal itu yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentangnya. Ketika kamu meminta maaf tanpa perlu, kamu menempatkan kesalahan pada dirimu sendiri di tempat yang tidak seharusnya. Akuntabilitas sejati berarti mengakui tindakanmu tanpa perlu terus-menerus mencela diri sendiri. Permintaan maaf harus bermakna, disimpan untuk saat kamu benar-benar melakukan kesalahan atau menyebabkan kerugian, bukan disebar di setiap interaksi seperti daun yang berguguran. Bayangkan seseorang yang memasuki ruangan dan meminta maaf karena mengganggu, padahal mereka tidak melakukannya. Atau seorang teman yang berkata, "Maaf, saya cuma ingin berbagi pendapat," seolah-olah menyuarakan pikiran mereka adalah beban. Perilaku ini, meski tampak sopan, mengirim pesan, "Saya tidak yakin dengan hak saya untuk berada di sini." Seiring waktu, ini menggerus cara orang lain memandangmu, dan yang lebih penting, cara kamu memandang dirimu sendiri. Ini merusak rasa percaya dirimu dan menciptakan pola di mana keberadaanmu terasa seperti sesuatu yang harus terus kamu minta maaf. Sekarang, bayangkan dampak dari menghentikan kebiasaan ini. Alih-alih meminta maaf tanpa perlu, berhenti sejenak sebelum mengucapkan maaf. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar kesalahanku? Jika jawabannya tidak, ganti permintaan maaf dengan rasa terima kasih atau pengakuan.
Misalnya, alih-alih "maaf karena terlambat", katakan "terima kasih sudah menunggu". Alih-alih "maaf karena bertanya", katakan "saya menghargai waktumu". Perubahan kecil ini mengubah cara kamu berkomunikasi, bukan hanya dengan orang lain, tapi juga dengan dirimu sendiri. Meminta maaf berlebihan juga memengaruhi persepsi orang lain tentang kompetensimu. Jika kamu sering meminta maaf meski tidak perlu, orang mungkin mulai meragukan kepercayaan dirimu pada kemampuanmu. Pikirkan, akankah kamu sepenuhnya mempercayai seseorang yang terus-menerus mempertanyakan nilai mereka melalui permintaan maaf yang tidak perlu? Kekuatan, seperti yang diajarkan para Stoik, terletak pada kejelasan dan keseimbangan. Mengakui tindakanmu tanpa meminta maaf berlebihan menunjukkan akuntabilitas dan rasa hormat pada diri sendiri. Untuk menghentikan kebiasaan ini, mulailah dengan latihan sederhana. Selama 1 hari, catat setiap kali kamu mengucapkan maaf. Tulis semuanya. Di akhir hari, tinjau daftar itu dan tanyakan pada dirimu sendiri, mana yang benar-benar perlu? Kamu mungkin terkejut melihat betapa banyak yang tidak perlu. Setelah mengenali polanya, mulailah mengganti permintaan maaf yang tidak perlu dengan bahasa yang lebih memberdayakan. Jika kamu menabrak seseorang, katakan "permen" alih-alih "maaf". Jika kamu membuat kesalahan kecil seperti menumpahkan minuman, ganti "maaf" dengan "saya akan memperbaikinya". Perubahan kecil ini menumpuk, menciptakan versi dirimu yang lebih kuat dan percaya diri. Rasa hormat pada diri sendiri tumbuh ketika kamu berhenti meminta maaf hanya karena keberadaanmu. Ini bukan tentang menjadi kasar atau menghindari akuntabilitas. Ini tentang menemukan keseimbangan. Marcus Aurelius sering mengingatkan dirinya untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, bukan pada gangguan yang tidak perlu. Meminta maaf berlebihan adalah salah satu gangguan itu, menarik energimu dari pertumbuhan yang bermakna. Rasa percaya diri bukanlah sesuatu yang keras atau mencolok, melainkan stabil dan yakin. Dengan membatasi permintaan maaf pada momen yang benar-benar membutuhkannya, kamu tidak hanya berkomunikasi lebih efektif, tapi juga mengingatkan dirimu sendiri akan nilai inherenmu. Kamu berhak menempati ruang. Kamu berhak didengar. Dan yang terpenting, kamu berhak hidup tanpa beban rasa bersalah yang tidak beralasan. Biarkan permintaan maafmu disengaja, bukan kebiasaan. Melalui perubahan ini, kamu akan melihat perubahan, bukan hanya dalam cara orang lain menanggapimu, tapi juga dalam cara kamu memandang dirimu sendiri. Ini adalah langkah menuju kehidupan dengan kejelasan dan keyakinan yang dihormati para Stoik. 5. Berusaha terlalu keras untuk disukai. Berusaha terlalu keras untuk disukai sering terasa seperti berjalan di atas tali, menyeimbangkan keinginanmu dengan kebutuhan dan ekspektasi orang-orang di sekitarmu. Kamu mungkin menyetujui rencana yang tidak ingin kamu ikuti, menyampaikan pendapat yang sebenarnya tidak kamu yakini, atau tersenyum saat kamu lebih ingin serius, semua demi menghindari penolakan. Menyenangkan orang lain mungkin terasa seperti cara untuk menjaga harmoni, tapi kenyataannya, ini seringkali justru merugikan. Apa yang dimulai sebagai cara untuk diterima akhirnya membuatmu kehilangan suaramu sendiri, esensimu. Kamu mulai merasa seperti sedang memainkan peran, bukan menjalani hidupmu secara autentik. Para Stoik memberikan saran terbaik di sini. Socrates berkata, cara terbaik untuk hidup dengan kehormatan di dunia ini adalah menjadi apa yang kita pura-pura menjadi. Kutipan ini menyinggung inti masalah. Ketika kamu membengkokkan dirimu untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kamu kehilangan jati dirimu. Mudah sekali terjebak dalam anggapan bahwa disukai berarti diterima. Tapi Stoisisme mengajarkan bahwa kepuasan sejati bukan datang dari persetujuan eksternal, melainkan dari hidup yang jujur dan berbudi luhur. Mencoba mengendalikan cara orang lain memandangmu adalah usaha yang sia-sia. Sebaliknya, para Stoik menyarankan untuk fokus pada tindakan, pikiran, dan nilai-nilaimu, melepaskan kebutuhan akan validasi eksternal. Bayangkan seseorang yang selalu menyetujui rencana yang tidak ingin mereka ikuti. Mereka bilang, ya, untuk undangan makan malam yang sebenarnya ingin mereka tolak, mengambil tugas tambahan yang tidak sanggup mereka tangani, atau mengangguk setuju pada pendapat yang tidak mencerminkan pandangan mereka sendiri. Idenya sederhana, buat semua orang senang, hindari konflik, dan tetap disukai. Tapi dengan melakukan ini, mereka kehilangan diri mereka sendiri.
Ini seperti mencoba membengkokkan pohon agar sesuai dengan pandangan orang lain tentang keindahan. Pohon itu mungkin tumbuh seperti itu untuk sementara, tapi ia tidak akan pernah menjadi dirinya yang sejati. Seiring waktu, ia menjadi cacat dan tidak lagi menjadi pohon yang kuat seperti dulu. Disinilah autentisitas berperan. Menyenangkan orang lain bisa membuatmu mengurangi nilai-nilaimu, mengubah perilakumu untuk menyesuaikan dengan keinginan orang lain. Tapi autentisitas adalah yang menghasilkan rasa hormat sejati. Orang-orang menghormati mereka yang berdiri teguh pada keyakinan mereka dan menghormati batasan mereka, meskipun itu berarti mengatakan tidak saat tidak nyaman. Untuk memutus siklus menyenangkan orang lain, mulailah dengan langkah kecil. Mulai dengan menetapkan batasan dengan penolakan sederhana. Bisa sesuatu sekecil menolak undangan ke acara yang tidak kamu minati atau dengan hormat menolak mengambil proyek tambahan di tempat kerja. Ini bukan tentang menjadi kasar atau egois. Ini tentang menghormati waktu, energi, dan nilai-nilaimu sendiri. Ingat, menetapkan batasan bukan tentang menjauhkan orang, melainkan tentang menghormati dirimu sendiri. Mulailah dengan hal-hal kecil, seperti mengatakan tidak ketika kamu ingin, meskipun terasa sedikit tidak nyaman. Tidak perlu dramatis, cukup perubahan kecil dalam tindakanmu. Kamu tidak perlu menjelaskan diri secara berlebihan, dan kamu tentu tidak perlu membenarkan alasanmu. Cukup katakan, saya tidak bisa berkomitmen untuk ini sekarang. Semakin sering kamu melakukannya, semakin alami itu terasa. Seiring waktu, kamu akan melihat bagaimana perubahan ini menyelaraskanmu dengan dirimu yang autentik, dan disitulah perubahan sejati terjadi. Para Stoik adalah ahli dalam hidup secara autentik, berpijak pada nilai-nilai mereka sendiri. Mereka tidak tunduk pada keinginan orang lain, juga tidak mencari persetujuan dari massa. Mereka memahami bahwa kebebasan sejati datang dari fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, tindakan, respons, dan pola pikirmu. Saat kamu belajar mengatakan tidak dan menetapkan batasan, kamu akan menemukan bahwa orang-orang justru lebih menghormatimu, bukan sebaliknya. Ini bukan tentang menjadi egois. Ini tentang menghormati diri sendiri. Ingat, berusaha menyenangkan semua orang hanya akan melemahkan nilaimu. Ketika kamu terus berubah untuk memenuhi ekspektasi orang lain, kamu lupa apa yang benar-benar kamu perjuangkan. Keindahan autentisitas adalah bahwa itu tak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, itu tetap setia pada dirimu. Kamu tidak perlu mencari persetujuan atau membengkokkan dirimu ke bentuk yang tidak sesuai. Fokuslah pada nilai-nilaimu, dan rasa hormat dari orang lain akan mengikuti secara alami. Lain kali kamu merasa ingin menyenangkan orang lain, berhenti sejenak dan renungkan. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah pilihan ini selaras dengan nilai-nilaimu? Apakah mengatakan, ya, benar-benar menambah nilai dalam hidupku, atau hanya cara untuk menghindari ketidaknyamanan? Dengan melepaskan kebutuhan untuk menyenangkan semua orang, kamu merebut kembali autentisitasmu, dan dengan itu, kamu memperkuat nilai dirimu. Semakin kamu berlatih hidup sesuai dengan dirimu yang sejati, semakin hubunganmu akan berkembang, bukan karena kamu telah membengkokkan diri untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi karena kamu tetap berpijak pada kebenaranmu sendiri. Autentisitas bukan tentang disukai semua orang, melainkan tentang berdamai dengan dirimu sendiri. Tidak peduli siapa yang melihat. Ini adalah pendekatan Stoik untuk menjalani hidup yang bermakna dan penuh percaya diri. Ingat selalu, kelima kesalahan sosial ini, mencari validasi, menjelaskan diri berlebihan, menghindari kontak mata, meminta maaf berlebihan, dan berusaha terlalu keras untuk disukai, seringkali didorong oleh ketakutan akan penolakan, keinginan untuk disetujui, atau kurangnya rasa percaya diri. Tapi kenyataannya, tidak ada faktor eksternal yang benar-benar bisa mendefinisikan nilai dirimu. Rasa percaya diri sejati datang dari dalam. Para Stoik, dengan fokus mereka pada pengendalian diri, autentisitas, dan hidup secara berbudi luhur, memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mengembangkan pola pikir yang berpijak pada nilai-nilaimu dan tidak goyah oleh opini orang lain. Dengan mengenali kebiasaan-kebiasaan ini dan menggantinya dengan perilaku yang berakar pada keyakinan diri, kamu akan mulai merangkul hidup yang autentik, penuh rasa hormat, dan benar-benar percaya diri. Ingat, tidak ada yang bisa mengendalikan cara orang lain memandang mereka. Tapi kamu punya kuasa untuk mengendalikan cara kamu memandang dirimu sendiri dan cara kamu hadir di dunia.
Jadi, berhentilah mencari validasi, percaya keputusanmu, jaga kontak mata, tetapkan batasanmu, dan rangkul autentisitasmu. Semakin kamu hidup selaras dengan dirimu yang sejati, semakin memuaskan hidupmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan untuk konten yang lebih mendalam. Pastikan juga untuk menyalakan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lain seperti ini. Sekarang, luangkan waktu untuk merenungkan perspektif baru ini dan mulailah menerapkannya dalam kehidupan sehari-harimu. Kamu bisa melakukannya. Tetap autentik, tetap percaya diri, dan teruslah berjuang untuk kebesaran.